Halo adik-adik peserta lawatan sejarah daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2020. Selamat datang di Museum Timah Indonesia, museum timah terbesar di Asia. Museum Timah Indonesia menyajikan informasi berupa informasi tentang sejarah, budaya, dan juga wisata yang ada di Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka Barat. Nah, perkenalkan, nama saya Hani Fadila. Saya adalah lokal guide di Museum Timah Indonesia Mentok. Nah, untuk bangunan di belakang saya ini merupakan bangunan cagar budaya peninggalan Belanda pada tahun 1915 yang kemudian direvitalisasi menjadi Museum Timah Indonesia dan diresmikan pada tanggal 7 November 2013. Nah, ada apa aja sih di dalamnya? Nah, saya akan mengajak adik-adik semua melihat dan mengunjungi setiap galeri yang ada di Museum Timah Indonesia Mentok. Yuk! Di dalam Museum Timah Indonesia Mentok. Ini merupakan lobi utama, di mana di sini sebelah sini ada resepsionisnya, kemudian ada beberapa tempat informasi, dan sekarang kita akan langsung menuju ke galeri pertama. Sudah penasaran kan? Yuk! Nah, ini adalah galeri pertama yang ada di Museum Timah Indonesia Mentok. Ini merupakan galeri lintas sejarah dan sosial budaya Mentok. Jadi di sini ada beberapa panel yang menceritakan tentang sejarah Pulau Bangka, khususnya Kota Mentok. Nah, untuk panel pertama, Adik bisa lihat sebelah saya ini, untuk abad 1 sampai 12, ini menceritakan tentang penemuan prasasti Kota Kapur pada tahun 1892, di mana Kota Kapur ini sendiri dibangun oleh Kedatuan Sriwijaya Lama. Jadi bisa dikatakan pada saat itu kita berada di bawah kekuasaan Kedatuan Sriwijaya Lama. Nah, untuk abad 14 sampai 15, Bangka pernah di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi Majapahit pernah datang ke Pulau Bangka 2 kali. Pertama dipimpin langsung oleh Gajah Mada, yang kedua oleh Temunggung Dinata. Nah, untuk yang sebelah kanan saya ini ada replika kapal Cadik. Ini merupakan kapal yang digunakan Majapahit pada saat berlayar ke Pulau Bangka. Nah, selanjutnya pada abad ke-18, Bangka bisa dikatakan di bawah kekuasaan Palembang. Jadi Sultan Mahmud Badarudin I bersama istrinya Mas Ayu Zamnah memilih untuk tinggal di Kota Mentok. Dan pada tahun 1734 mereka mulai membangun Kota Mentok. Nah, untuk abad ke-19 di sebelah sini adik-adik bisa lihat Bangka pernah dikuasai oleh Inggris. Nah, pada saat Inggris menguasai Pulau Bangka, Mentok pernah dijadikan ibu kota di Bangka Belitung. Dan selanjutnya pada tahun 1814 Bangka di bawah kekuasaan Belanda. Nah, pada saat itu Belanda sudah mulai membangun infrastruktur yang ada di Mentok khususnya, yaitu dengan membangun Masjid Jami pada tahun 1883, kemudian ada mercusuar dan juga Museum Timah Indonesia yang sebelumnya menjadi kantor Biro Pertimahan Belanda pada tahun 1915. Nah, yang di panel terakhir ini merupakan ini abad ke-20. Ini menjelaskan ada 2 peristiwa besar yang terjadi di Kota Mentok. Yang pertama ada tentang Perang Dunia Kedua, dan yang kedua ada tentang pengasingan Bung Karno. Nanti akan saya jelaskan di galeri yang sudah disediakan. Nah, kita beralih ke sebelah kiri saya, adik-adik semua. Ini merupakan panel mengenai lintas sejarah penambangan timah di Indonesia, dimulai dari abad 1 hingga ke sekarang. Jadi dimulai dari yang masih sangat tradisional, kemudian berkembang seiring berjalannya waktu menjadi yang lebih modern lagi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini juga masih di galeri lintas sejarah dan sosial budaya Mentok. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kain cual. Kain cual merupakan kain khas dari Bangka Belitung. Cual sendiri merupakan singkatan dari celupan awal. Jadi sebelum kain ini ditenun, benang-benangnya itu direndam dalam
pewarna yang kemudian dikeringkan dan ditenun menjadi kain. Nah, kain cual ini sendiri dulunya digunakan oleh para bangsawan. Yang menariknya di sini adalah kain cual ini pertama kali ditenun di Kota Mentok, tepatnya di Kampung Ketenun Teluk Rubiah pada abad ke-18. Nah, yang dulunya digunakan sebagai hanya para bangsawan saja, sekarang siapa saja sudah bisa memiliki. Nah, kain cual sendiri biasanya digunakan untuk pakaian adat, pakaian pengantin, juga sebagai pengantar pernikahan. Nah, kita sudah masuk ke dalam galeri tentang pertimahan. Ini adalah galeri geologi dan eksplorasi. Nah, adik-adik semua bisa lihat di sini ada beberapa alat ukur, ada juga biji timahnya. Di sebelah kanan saya, adik-adik bisa lihat, ini adalah biji timah. Biji timah di sini nama materialnya adalah kasiterit. Saya jelaskan sedikit ya. Kasiterit ini sendiri merupakan nama material dari timah. Di sini ada kalau di media sosial ini hashtag, tapi di sini kita baca MES 50. Artinya biji timah yang ini dalam satu lubang ayakan hanya 50 butir saja yang lolos. Jadi semakin besar mesnya, semakin halus biji timahnya. Nah, panel sebelah sini juga menjelaskan tentang alat-alat untuk mencari timah, dari mulai yang tradisional hingga yang modern. Dari menggunakan alat tusuk, bor bangka, dan kemudian lebih modern lagi menggunakan kapal bor. Nah, adik-adik, di sebelah kiri saya juga ada beberapa pasir, tapi ini bukan pasir timah. Ini merupakan mineral ikutan. Nah, jadi sebelum timah dilebur menjadi balok timah, mineral ikutan ini harus dipisahkan. Dan beberapa mineral ikutannya ada di dalam kaca. Ada ilmenit, monazit, zirkon, dan juga kuarsa. Nah, kalau biasanya adik-adik lihat atau yang adik-adik tahu timah itu warnanya hitam, seperti yang sudah saya perlihatkan yang tadi. Tapi sebenarnya kalau timah itu kita perbesar menggunakan mikroskop, warnanya lebih bervariasi. Adik-adik bisa lihat di panel yang atas. Nah, warnanya lebih bervariasi, ada warna merah, ada warna putih, hitam, dan juga coklat. Nah, untuk panel yang di sini ini menggambarkan tentang penyebaran timah di Pulau Bangka khususnya dan juga di beberapa negara. Yang di sebelah sini ada Southeast Asia Belt. Jadi ada garis merah. Garis merah ini di dalamnya menunjukkan bahwa beberapa negara yang ada kandungan timahnya termasuk Pulau Bangka yang paling ujung ya. Nah, itu adalah tempat-tempat yang ada timahnya, dan yang paling besar itu di Pulau Bangka. Nah, ini adalah peta penyebaran timah yang ada di Pulau Bangka. Nah, setelah kita lihat bagaimana dengan apa mencarinya, kita akan lebih tahu lagi di galeri berikutnya. Nah, ini adalah galeri tambang darat dan tambang laut. Di sini menjelaskan awal mula pencarian timah menggunakan alat-alat yang sangat tradisional. Jadi timah itu dicari menggunakan alat-alat seperti dulang, cangkul, ataupun sekop. Jadi dulunya timah masih berada di lapisan kulit awal. Jadi belum terlalu dalam. Jadi kita ambil pakai cangkul pun sudah ketemu timahnya. Nah, di sebelah sini panel ini menjelaskan pencarian timah dari awal itu masih menggunakan parit-parit timah, yang kemudian makin modern menggunakan alat yang lebih berat dan juga lebih dalam, sampai menggunakan mesin semprot juga, dan sampai juga menggunakan alat-alat berat yang lainnya. Itu untuk penambangan di darat. Sedangkan penambangan di laut biasanya timah dicari menggunakan armada kapal seperti kapal keruk. Ini adalah kapal keruk Bucket Bill Bridge, di mana kapal keruk ini adalah kapal keruk terbaru. Kedalamannya untuk mencari timah di lautan itu sekitar 70 meter.
Dia menggunakan roda gigi yang kemudian disedot ke atas kapal baru bisa dipisahkan. Nah, untuk sebelah sini ini adalah kapal hisap. Ini juga kapal yang digunakan untuk mencari timah. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik bisa lihat di panel belakang saya ini merupakan armada kapal truk yang pernah digunakan oleh PT Timah. Ada banyak sekali kapal truk, dan untuk yang terbaru sekarang yaitu Catfield Bridge yang sama seperti yang di dalam box kaca yang pertama kali saya tunjuk. Nah, setelah tadi kita melihat proses pencariannya, proses bagaimana cara menemukannya, sekarang kita akan masuk ke dalam peleburan timah. Nah, untuk panel sebelah sini, ini merupakan panel peleburan timah atau pabrik peleburan timah. Nah, ini adalah isi dari pabrik peleburan timah yang sekarang berganti nama menjadi unit metalurgi. Di sebelah kiri saya, adik-adik bisa lihat, ini merupakan direktur utama yang pernah memegang perusahaan timah. Ini dari awal tahun 1961 sampai tahun 2012. Sampai tahun 2016. Adik-adik bisa lihat lagi ke sini, ini adalah lingkungan dari pabrik peleburan timah itu sendiri. Setelah dibangun, setelah melebur dan setelah ekspor, dikunjungi oleh beberapa orang-orang penting yang ada di Indonesia, seperti Pangdam Sriwijaya, ada Sultan Hamengkubuwono IX, dan lain-lain. Nah, kita tadi sudah lihat isi dari pabrik peleburannya. Sekarang kita lihat market dari peleburan timah itu sendiri. Jadi pabrik peleburan timah itu marketnya, lingkungannya seperti ini. Jadi ini adalah lingkungan peleburan timah. Ini adalah pabrik peleburan di mana di dalamnya terdapat tanur-tanur peleburan timah. Dan pabrik ini masih aktif hingga sekarang. Untuk peleburan terbesar sekarang ada di Kota Mentok. Nah, kalau tadi kita sudah lihat tempat peleburannya, kita akan lihat hasilnya. Hasil dari peleburan timah itu sendiri apa sih? Seperti apa sih? Nah, ada yang bisa lihat di sebelah kanan saya. Nah, ini adalah hasil pertama dari peleburan timah. Jadi ini adalah cetakan dari masa awal peleburan timah yang dulu belum menggunakan alat-alat yang modern. Ini masih menggunakan tanah. Tanah digali, kemudian timah yang sudah dilebur dimasukkan dan dicetak, jadilah seperti ini. Makanya warnanya agak berbeda. Nah, semakin modern, semakin modern perkembangannya, semakin bagus juga bentuk dan warnanya. Adik-adik bisa lihat? Nah, ini adalah hasil dari peleburan timah. Ini merupakan balok timah yang siap diekspor. Ini dengan brand Mentok dan juga brand Bangka. Untuk kandungan timah yang terdapat di dalam balok itu berbeda-beda, ada masing-masing kandungannya. Biasanya yang dilihat adalah kandungan SN dan juga kandungan PB. Nah, untuk timah terbaik yang ada di sini itu yang sebelah sini. Nah, ini sebutannya adalah Bangka 49. Jadi Bangka 99,99%. Jadi kandungan timah murninya hampir sempurna. Nah, adik-adik sekalian tahu nggak sih kegunaan timah itu sendiri untuk apa? Nah, kalau ada yang belum tahu, kakak akan menunjukkan kegunaan timah itu sendiri. Untuk panel sebelah sini, ini adalah yang menunjukkan untuk apa sih timah itu. Hampir 50% timah digunakan untuk solder elektronik. Jadi adik-adik semua punya handphone, punya laptop, televisi, jam tangan dan lain-lain itu menggunakan timah. Semuanya menggunakan timah. Sisa dari 50%-nya ini dibagi. Nah, kemudian ada yang dijadikan sebagai alat
alat-alat atau kaleng makanan, terus ada kerajinan juga, ada tin plate dan masih banyak lagi. Nah, untuk kerajinan dari timah sendiri yang seperti ini namanya pewter, ini terbuat dari timah. Nah, untuk melihat yang lebih banyak hasilnya ada di sebelah sini. Nah, ini adalah kerajinan pewter, sebagian besar memang terbuat dari timah. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk sebelah sini ada timah solder dan lain-lain. Ini juga timah semuanya, hanya saja berbeda bentuk ya. Nah, kalau di sebelah sini adik-adik bisa lihat, ini ada beberapa sisa dari peleburan timah. Jadi untuk yang ini dari sebelah sini, ini merupakan sisa peleburan timah. Ini masih bisa digunakan, masih bisa dilebur kembali. Kenapa? Karena di sini kandungan timahnya masih ada sekitar 20-30%, hanya untuk slug satu saja. Yang lainnya masih ada beberapa persen lagi. Jadi ini masih bisa dilebur dan masih bisa digunakan untuk tambahan melebur timah lagi. Nah, untuk yang sebelah kanan saya, mungkin penasaran ya, kenapa bentuknya beda-beda ya? Kenapa Kak bentuknya ada yang bulat atau ada yang strip dan lain-lain? Nah, yang berbeda bentuk ini merupakan produk by request. Jadi misalkan ada negara-negara yang mintanya bentuknya seperti ini, nah PT Timah akan membuatkan sesuai pesanan dari negara itu sendiri. Maunya berbentuk seperti apa, beratnya seberapa dan lain-lain. Nah, untuk yang sebelah sini ini adalah bentuk yang siap ekspor. Jadi kalau diekspor semuanya rata-rata bentuknya seperti ini kalau tidak ada request bentuk yang lain. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah batu bata tahan api. Batu bata tahan api sendiri ini digunakan untuk tungku peleburan timah. Jadi untuk melebur timah itu menggunakan oven atau tungku peleburan yang di mana tungku dan ovennya menggunakan batu bata tahan api, yang mana ini ada mengandung magnesit, yang ini alumina. Jadi benar-benar ini batu bata yang tahan panas. Kalaupun tertetes timah dia tidak akan pecah. Kalau tadi kita sudah lihat timah yang besar-besar ukurannya, kita akan melihat timah yang lebih kecil ukurannya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ini semuanya timah, ini juga siap diekspor. Kenapa bentuknya kecil ya Kak? Karena timah yang bentuknya kecil ini lebih banyak disukai dari negara bagian Eropa. Alasannya, timah yang lebih kecil meleburnya juga lebih mudah dan menggunakan biaya yang lebih rendah. Nah, kalau tadi kita sudah lihat tentang peleburan, tentang penambangan, kali ini kita kembali ke sejarah. Ini juga galeri, namanya Galeri Sarana Prasarana Kreasi Anak Zaman. Nah, untuk di panel sebelah kanan saya, ini adalah tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Kota Mentok, khususnya Kabupaten Bangka Barat. Di mana di atas sana ada Bangka Tinwining, itu merupakan kantor Biro Pertimahan Belanda yang sekarang sudah menjadi Museum Timah. Yang ini juga merupakan ikon di Kota Mentok karena bentuknya yang berdampingan antara kelenteng Cina dan juga Masjid Jami. Di sini juga ada Rumah Mayor dan juga ada Pesanggerahan Wisma Randam atau BTW. Nah, untuk sejarah dari kelenteng, Rumah Mayor, Wisma Ranggam atau Pesanggerahan BTW nanti akan dijelaskan secara rinci oleh rekan-rekan saya, yaitu Agung dan juga Bang Farhat. Nah, kita lanjut yuk. Nah, ini juga salah satu galeri yang menarik yang ada di Museum Timah Indonesia. Ini adalah Galeri Bung Karno, perjuangan para pimpinan Republik Indonesia selama diasingkan di Bangka, khususnya di Kota Mentok pada tahun 1948 sampai 1949.
Jadi Bung Karno dan teman-temannya, Haji Agus Salim, Dr. Andes Muhammad Hatta dan lain-lain, datang ke sini dibagi menjadi 3 bagian. Pada tanggal 22 Desember 1948, Muhammad Hatta dan Pringgo Digdo serta Mr. Asad dibawa ke Kota Mentok. Dan untuk yang kedua, pada tanggal 31 Desember itu Mr. Muhammad Rum dan Mr. Ali Sastro Amijoyo yang dibawa ke Kota Mentok. Dan yang terakhir pada tanggal 6 Februari 1949, Bung Karno dan Haji Agus Salim dibawa dari Prapat ke Kota Mentok. Nah, di sini juga ada bisa lihat ada foto-foto mereka. Nah, di panel yang sebelah sini, ini adalah kegiatan Bung Karno selama diasingkan di Kota Mentok. Bung Karno nggak diam aja. Bung Karno banyak mengajak masyarakat untuk jalan-jalan atau napak tilas dari kota ke jalan-jalan melalui pinggir laut untuk menghibur masyarakat juga. Ini namanya napak tilas yang masih sering dilakukan atau dilaksanakan di Kota Mentok. Nah, untuk yang kunjungan keduanya yang ada di panel belakang saya ini merupakan kunjungan kedua Presiden Soekarno pada tanggal 8 September 1951. Ini merupakan kali kedua Bung Karno datang ke Pulau Bangka. Tujuannya untuk meninjau lagi Pulau Bangka dan sekitarnya. Nah, satu lagi yang merupakan tragedi besar yang ada di Kota Mentok, yaitu tentang Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah galeri tentang Perang Dunia Kedua. Nama galerinya adalah Vivian Bullwinkle. Siapa sih Vivian Bullwinkle? Vivian Bullwinkle itu adalah salah satu perawat Australia yang pernah dipenjarakan oleh Jepang di Kota Mentok bersama teman-temannya. Nah, jadi pada tahun 1942, Vivian bersama teman-temannya menaiki kapal yang bernama Fairbrook mau kembali ke Australia. Dan pada tahun 1942, Jepang sudah menginvasi di beberapa daerah termasuk Kota Mentok. Nah, pada saat Jepang memberikan arahan ke Fairbrook untuk kembali ke asalnya, sesampai di Selat Bangka, kapalnya dibom oleh Jepang. Nah, Vivian dan teman-temannya yang berada di kapal sekitar 22 orang, ada yang berenang dan naik sekoci ke arah Pantai Raji dan Tanjung Kalian. Nah, Vivian dan teman-temannya selamat, tapi sayangnya Jepang sudah menduduki Kota Mentok. Jadi sesampainya mereka di pinggir laut, mereka kemudian ditangkap dan dibawa Jepang ke kamp wanita, dipenjarakan di kamp wanita. Nah, adik-adik bisa lihat kamp wanitanya seperti ini sketsanya. Ini di Kota Mentok. Mereka dipenjarakan kurang lebih selama 4 hari di sini oleh Jepang, dan kemudian setelah 4 hari Vivian dan teman-temannya dibawa ke Pantai Raji. Dibawa ke Pantai Raji, kemudian dijejerkan oleh Jepang di tengah laut dan kemudian ditembak oleh Jepang. Vivian tertembak, tapi tertembak sedikit di daerah pinggang. Nah, Vivian hanya pura-pura mati. Setelah Jepang pergi, Vivian pun melarikan diri. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, Vivian akhirnya menyerahkan diri ke Jepang. Nah, setelah ditahan oleh Jepang, kemudian dia dibebaskan. Dia menjadi salah satu saksi sejarah, saksi sejarah di pengadilan militer Australia. Jadi dia menceritakan kejahatan Jepang pada saat itu. Vivian pun masih sempat datang ke Kota Mentok pada tahun 1993. Dia datang untuk meresmikan monumen yang ada di Tanjung Kalian. Monumen itu sendiri berisi tentang nama-nama perawat Australia yang hidup di Kota Mentok. Dan Vivian meninggal pada tahun 2000. Nah, untuk yang di dalam sini, adik-adik semua bisa lihat, ini merupakan peninggalan dari para perawat
yang gugur di sini ataupun yang sempat selamat. Jadi setiap tahun keluarga dari perawat ini datang untuk mengunjungi, untuk melihat lagi tempat-tempat di mana mereka dibunuh, di mana mereka dipenjarakan, seperti itu. Setiap mereka datang, mereka selalu membawa peninggalan-peninggalan yang kemudian disumbangkan ke Museum Timah Indonesia Mentok. Dan yang ini dalam box terakhir, ini merupakan pakaian yang pernah digunakan salah satu perawat pada saat Perang Dunia Kedua. Ini merupakan seragam dari perawat Australia pada saat mereka ditangkap oleh Jepang. Nah, demikianlah lawatan sejarah di Museum Timah Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, Museum Timah Indonesia memberikan informasi tentang sejarah, budaya, dan wisata yang ada di Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka Barat. Setelah ini, adik-adik sekalian akan menuju ke set berikutnya, yaitu rumah Mayor Chung Atiam, di mana adik-adik akan mendapatkan informasi lebih jelas lagi tentang perkembangan timah di Pulau Bangka yang ada kaitan eratnya dengan etnis Tionghoa. Terima kasih. Halo adik-adik peserta lawatan sejarah daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2020. Tadi adik-adik sudah diajak berkeliling Museum Timah Indonesia Muntok bersama rekan saya Hani Fadilah yang telah menjelaskan informasi mengenai sejarah, wisata, dan budaya di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, saat ini adik-adik semua kembali lagi kita akan mengunjungi beberapa situs lainnya yang ada di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di Kota Muntok. Bersama saya, Agung Purnama, saat ini saya akan mengajak adik-adik semua untuk mengunjungi salah satu situs yang berkaitan dengan etnis Tionghoa di Kota Muntok, Bangka Barat, yaitu Rumah Mayor Cina Chung Atiam. Bagi adik-adik semuanya, ayo kita langsung saja masuk ke dalam untuk mengetahui lebih lanjut informasi dan juga detail dari Rumah Mayor Chung Atiam yang ada di Kota Muntok, Bangka Barat. Nah, adik-adik semua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Hani Fadilah bahwa keberadaan timah di Pulau Bangka itu memiliki keterkaitan dengan etnis Tionghoa, di mana perkembangan dari penambangan timah di Pulau Bangka tidak akan terlepas dari peranan etnis Tionghoa di Pulau Bangka, khususnya di Kota Muntok sendiri. Pada tahun 1730-an, etnis Tionghoa didatangkan secara besar-besaran ke Pulau Bangka untuk dipekerjakan sebagai penambang timah. Hal ini dilaksanakan pada masa Kesultanan Palembang yang bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Dan untuk itu tidak heran jika dalam penambangan timah banyak sekali istilah-istilah etnis Cina yang digunakan seperti parit, kolong, cangkul. Ini merupakan istilah-istilah dalam penambangan timah yang mana semuanya diadopsi dari bahasa etnis Tionghoa. Keberadaan etnis Tionghoa ini semakin meluas dan semakin banyak ke Pulau Bangka, khususnya ke Kota Muntok. Otomatis, pemerintah Hindia Belanda harus memiliki manajemen yang baik terhadap peraturan ataupun terhadap para penambang timah Cina yang ada di Kota Muntok khususnya. Nah, untuk itu ditunjuklah salah satu orang ataupun seorang pejabat dari keturunan etnis Tionghoa yang mampu untuk mengendalikan ataupun memonitor dan melakukan manajemen terhadap para penambang timah etnis Tionghoa yang ada di Kota Muntok khususnya di Kabupaten Bangka Barat ini. Nah, pada saat yang bersamaan Hindia Belanda tidak akan memilih sembarangan orang untuk diangkat sebagai sebuah ataupun seorang pemimpin dari sebuah kawanan etnis yang ada di Kota Muntok. Untuk itu, keberadaan dari Mayor Chung Atiam yang menjadi salah satu tokoh ataupun pesohor di etnis Tionghoa di Kota Muntok menjadi sangat penting, di mana
Pada Kota Muntok sendiri memiliki jabatan-jabatan yang sangat penting untuk officer yang ada di kalangan etnis Tionghoa, dimulai dari letnan, kemudian kapiten, dan juga terakhir adalah mayor. Dan hal ini tidaklah mudah untuk mencapai gelar sebagai seorang mayor, hingga akhirnya Mayor Chung Atiam dapat memastikan dirinya untuk bisa menjadi pemimpin para etnis Tionghoa yang ada di Kota Muntok ini. Dan saat ini kita berada di rumah peninggalan dari Mayor Chung Atiam. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua bisa melihat di belakang saya itu terdapat 2 buah plakat yang berada di atas pintu, di mana plakat yang melintang itu berarti mayo, yang artinya adalah mayor, sementara plakat yang berada di paling atas yang berdiri tegak itu menuliskan Han Lin Yuan. Yang ini berarti adalah sebuah sertifikat lulus ujian dari dinasti Qing, di mana ini menandakan bahwa seorang Mayor Chung Atiam merupakan orang yang sangat berpendidikan, orang yang sangat diperhitungkan di Kota Muntok ini. Dan hal ini merupakan sebuah hal yang tidak menjadi hal yang tidak heran jika memang seorang Mayor Chung Atiam diangkat menjadi seorang juru tulis dalam kepengurusan perusahaan timah dari Hindia Belanda. Nah, untuk itulah makanya seorang Chung Atiam ini memiliki gelar mayor diberikan oleh Belanda pada sekitar tahun 1880-an. Beliau mendapatkan gelar mayor kehormatan dari Belanda. Dan rumah mayor ini dibangun sekitar tahun 1860-an. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat gaya arsitektur yang ada dari bangunan ini. Hampir secara keseluruhan ini memiliki gaya arsitektur Belanda. Namun, teman-teman ataupun adik-adik semua harus ingat bahwa rumah Mayor Chung Atiam ini adalah rumah yang didiami oleh seorang mayor yang berketurunan etnis Tionghoa, sehingga tidak akan lepas dari filosofi etnis Tionghoa yang ada. Kita ambil contoh, salah satunya adalah di depan bangunan ini, kita kembali lagi ke halaman depan. Di depan bangunan ini terdapat 2 patung singa, di mana 2 patung singa ini di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya. Ini menandakan seperti dalam pemahaman Taoisme itu adalah seperti yin dan yang, yaitu sebuah keselarasan dalam kehidupan alam semesta, di mana kedua patung ini dipercaya salah satu patung itu adalah yang jantan dan salah satu patungnya lagi adalah yang betina. Yang jantan biasanya di bawah kakinya terdapat dia menginjak sebuah bola dunia, sementara yang betina biasanya dia menginjak anaknya. Nah, ini menandakan bahwa yang jantan dia memiliki sebuah kekuasaan, sementara yang betina dia menginjak anaknya. Ini mereka lebih dekat dengan keluarga. Oke, kita balik lagi ke arsitektur ataupun gaya arsitektur dari rumah bangunan Mayor Chung Atiam ini. Teman-teman, coba dong kita hitung sama-sama jumlah tiang yang ada di rumah ini dari sebelah sana. Kita hitung dari sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berakhir di tengah. Ada 8 di sebelah kiri. Kita kemudian hitung yang sebelah kanan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada 8 juga di sebelah kanan. Teman-teman tahu nggak sih kenapa harus 8? Etnis Melayu biasanya mereka lebih menyukai angka-angka ganjil. Dan ini berbeda dengan etnis Tionghoa. Angka 8 dalam etnis Tionghoa, dalam bahasa Tionghoa itu berarti adalah pat, yang mana artinya adalah sebuah kejayaan, sebuah keberuntungan. Makanya di sini di rumah mayor ini jumlah tiang ataupun pilar yang ada di sini adalah 8 di kiri dan 8 di kanan. Dan berdasarkan penuturan dari keturunan Mayor Chung Atiam yang masih tinggal di sini, rumah ini tidak mengalami banyak renovasi. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan sendiri di mana bangunan dari pilar ini sangat kokoh sekali. Dan bisa dilihat juga pilar ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Bayangin teman-teman, ini umurnya udah berkisar sekitar 100 tahun lebih dan masih kokoh berdiri sampai sekarang. Oke, sekarang kita akan masuk. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk masuk ke bagian utama dari rumah mayor ini. Kita akan melihat apa saja yang ada di dalam rumah mayor Cina ini. Ayo. Baik, adik-adik semua, saat ini kita sudah berada di dalam rumah mayor, di mana di sini telah terdapat panel-panel informasi yang tertera, sehingga para pengunjung nantinya, adik-adik berkunjung ke sini, akan dapat langsung membaca informasi-informasi mengenai sejarah dari kehidupan keturunan dari Mayor Chung Atiam. Nah, kemudian di belakang kita, di sebelah kiri saya, di sini juga ada silsilah dari keturunan Mayor Chung Atiam, di mana adik-adik bisa melihat, ini bisa kita lihat ada sampai keturunan ke 1, 2, 3, 4, ke 5, sampai keturunan ke-5. Dan dalam adik-adik di sini mungkin saya juga pastikan bahwa banyak sekali adik-adik yang kurang mengetahui, dan saya yakin tidak banyak orang-orang ataupun masyarakat khususnya di Indonesia yang
sangat memperhatikan dalam silsilah keturunan ini. Dan saya yakin adik-adik di sini juga pasti kurang mengetahui kakek buyut ataupun mbah-mbah dari adik-adik semua yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada lagi keturunannya. Dan di sini Mayor Chung Atiam benar-benar menulis keturunan mereka secara runut dan secara terperinci dengan detail sekali, bagaimana dari keturunan yang pertama hingga dengan keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, selain itu, di rumah Mayor ini juga terdapat beberapa koleksi barang antik yang memang didapatkan dari keturunan etnis Tionghoa. Dan biasanya hasil barang-barang ini dulunya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat etnis Tionghoa. Dan ini sedikit banyak tidak terlepas juga dari peranan ataupun pengaruh kebudayaan dari etnis Tionghoa, di mana gerabah di sini juga menjadi salah satu kerajinan tangan yang digunakan oleh etnis Tionghoa. Nah, ini adalah foto dari Mayor Chung Atiam yang pertama. Ini adalah foto dari Chung Atiam, Mayor Chung Atiam yang menjadi pemilik dari rumah Mayor ini yang ada di Kota Muntok. Nah, kemudian untuk istrinya sendiri kita bisa melihat foto dari istri Mayor Chung Atiam. Kita bisa lihat di belakang kita di sebelah sana, ini adalah istri dari Mayor Chung Atiam. Nah, ini adalah istri dari Mayor Chung Atiam, dan di sebelahnya kiri dan kanan ataupun di dinding-dinding ini banyak sekali foto-foto dari keturunan dari keluarga Mayor Chung Atiam. Nah, saat ini adik-adik semua di rumah Mayor ini yang tinggal di rumah Mayor ini adalah Kohendra, di mana Kohendra ini adalah keturunan dari Mayor Chung Atiam yang tinggal di rumah Mayor dan menjaga rumah Mayor ini sebaik mungkin sehingga rumah Mayor ini tetap terjaga kelestariannya. Seperti rumah-rumah pada etnis Tionghoa pada umumnya selalu memiliki sebuah altar untuk digunakan sebagai tempat peribadatan. Dan di belakang saya ataupun di samping saya ini merupakan altar yang digunakan oleh Mayor Chung Atiam dulunya untuk sebagai tempat persembahyangan. Nah, sekarang saya akan mengajak adik-adik ke bagian belakang rumah ataupun bagian teras belakang dari rumah Mayor Chung Atiam ini. Dan adik-adik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Mayor Chung Atiam dulunya adalah seorang yang sangat berpengaruh dan memiliki banyak sekali usaha-usaha serta bisnis yang sangat sukses, sehingga ini menjadikan beliau sebagai seorang pesohor ataupun seseorang yang sangat berpengaruh di Kota Muntok, khususnya di etnis Tionghoa. Adik-adik bisa dilihat di belakang kita, ini ada sebuah lemari ya. Ini ada sebuah lemari, namun lemari-lemari ini fungsinya bukanlah sebagai tempat penyimpanan barang ataupun sebagai tempat penyimpanan baju. Dalam artian kata, sebenarnya ini bukan lemari, tapi ini adalah kamar-kamar tempat pembantu dari Mayor Chung Atiam tinggal. Bayangkan pada saat itu seorang Mayor Chung Atiam sudah memiliki sekian banyak kamar untuk pembantunya. Jadi ini bisa menandakan bahwa betapa besarnya, betapa berpangkatnya seorang Mayor Chung Atiam pada saat itu. Dan pilar-pilar yang ada di belakang pun ini jumlahnya juga sama dengan pilar yang ada di depannya, yaitu 8. Dimana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa etnis Tionghoa menganggap angka 8 itu dalam bahasa Tionghoanya itu Pat, yang artinya adalah kejayaan ataupun keberuntungan. Nah, teman-teman semua, berdasarkan beberapa cerita yang saya dengar, bahwa di rumah Mayor Cina ini juga terdapat sebuah dapur besar, yang mana dapur ini juga digunakan oleh Mayor Chung Atiam untuk memasak makanan-makanan yang kemudian nantinya dalam jumlah besar yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat-masyarakat Muntok yang ada di sekitar kawasan rumah Mayor ini. Jadi bisa dibayangkan betapa dermawannya seorang Mayor Chung Atiam ini. Dan selain itu, Mayor Chung Atiam juga memiliki sebuah perpustakaan, di mana perpustakaan ini dulunya juga digunakan sebagai untuk sarana umum, di mana masyarakat bisa mengakses ilmu ataupun informasi-informasi melalui buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Jadi selain memang Mayor ini memiliki sebuah pangkat yang sangat tinggi, Mayor Chung Atiam juga seorang yang sangat dermawan, seseorang tokoh ataupun pemimpin etnis Tionghoa yang memiliki peran yang cukup besar di Kota Muntok, Bangka Barat. Baik, adik-adik semua, kita sudah melihat isi dari kediaman rumah Mayor Chung Atiam yang ada di Kota Muntok, Bangka Barat, di mana rumah ini masih terawat dan masih sangat terjaga kelestariannya oleh keturunan dari Mayor Chung Atiam. Dan semoga ke depan kita bisa terus untuk bisa melestarikan objek wisata sejarah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Muntok, Bangka Barat.
Nah, keberadaan etnis Tionghoa seperti yang sudah saya katakan tadi memiliki peran yang penting dalam urusan penambangan timah di Pulau Bangka. Jadi tentunya ketika adik-adik ataupun masyarakat Indonesia mendengar kata Bangka, pasti yang terlintas pertama kali dalam benak pikiran dari adik-adik semua pasti adalah timah. Karena timah merupakan sumber dari penghasilan utama masyarakat di Pulau Bangka. Dan untuk itu, timah dan Pulau Bangka memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana etnis Tionghoa menjadi salah satu etnis yang menjadi tokoh dalam penambangan timah terbesar di Pulau Bangka ini. Nah, berbicara tentang etnis Tionghoa, tentunya selama berada di Kota Muntok ataupun Pulau Bangka, mereka membutuhkan yang namanya sarana prasarana penunjang kehidupan mereka. Salah satunya tempat peribadatan. Mau tahu tempat peribadatan etnis Tionghoa di Pulau Bangka, khususnya di Kota Muntok Bangka Barat, yang mana ini dipercaya menjadi salah satu kelenteng yang ada di Kota Muntok dan menjadi kelenteng tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kita dalam lawatan sejarah daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2020. Mari kita menuju ke spot selanjutnya. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Itulah sepenggal potongan lirik lagu Zapin Melayu Bangka Belitung, yang mana lirik lagu ini menandakan keharmonisan umat beragama yang sudah terjalin sejak berabad-abad silam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Tongin Fan Ngin Jitjong, sebuah slogan yang sangat dikenal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berarti Cina dan Melayu itu sama. Semboyan ini Tongin Fan Ngin Jitjong, yang berarti Cina dan Melayu itu sama, merupakan slogan yang sangat dikenal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Slogan ini terrealisasikan langsung di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, di mana terdapat dua bangunan peribadatan dari dua etnis beragama, yaitu etnis Cina dan etnis Melayu di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang letaknya bersebelahan, yaitu Kelenteng Kungfu Miao dan Masjid Jami Kota Muntok. Untuk itu, saat ini saya akan mengajak adik-adik semua, kita akan berkunjung ke Kelenteng Kungfu Miao Kota Muntok, Bangka Barat. Keberadaan etnis Tionghoa di Pulau Bangka tidak pernah terlepas dari keberadaan timah, di mana Rumah Mayor menjadi salah satu tanda bahwa pertambangan timah di Pulau Bangka dikelola khusus oleh etnis Tionghoa. Dan Mayor sendiri merupakan gelar yang diberikan oleh Belanda untuk bisa mengelola ataupun untuk bisa memanajemen para pekerja yang berasal dari Tionghoa. Dan untuk itu tentunya keberadaan dari etnis Tionghoa di Pulau Bangka, khususnya di Kota Muntok, memerlukan sarana, yaitu tempat peribadatan. Salah satunya Kelenteng Kungfu Miao yang ada di Kota Muntok sebagai tempat peribadatan dari kaum etnis Tionghoa di Kota Muntok, Bangka Barat. Di belakang saya saat ini telah tampak Masjid Jami Muntok, yang mana letaknya bersebelahan persis dengan Kelenteng Kungfu Miao yang ada di Kota Muntok. Dan antara dua bangunan ini hanya dipisahkan sedikit jalan yang menuju ke makam bangsawan Muntok. Bangunan dari Kelenteng Kungfu Miao ini berada di klaster Cina yang ada di Kota Muntok, di mana klaster ini merupakan klaster yang sangat berdampingan dengan klaster Melayu. Kelenteng Kungfu Miao Muntok juga digunakan sebagai tempat peribadatan umat Buddha. Dan selain itu, kelenteng ini juga pernah menjadi salah satu tempat untuk menimba ilmu bagi etnis Tionghoa. Tepatnya ketika pada saat itu Chunghua School yang ada di Muntok tidak dapat lagi menampung lebih banyak siswa, sehingga akhirnya halaman yang ada di Kelenteng Kungfu Miao ini digunakan sebagai kelas dadakan untuk kelas 1, 2, dan 3 dari para siswa yang berasal dari Chunghua School.
Namun akhirnya pada tahun 1966 ketika Chung Hua School dinonaktifkan, akhirnya kelas yang ada di Kelenteng Kung Fu Miao pun ikut dinonaktifkan. Dan selang beberapa waktu kemudian, Kelenteng Kung Fu Miao juga pernah menjadi lokasi dari SD Tunas Harapan sebelum akhirnya SD tersebut pindah ke lokasi yang baru. Kelenteng ini dibangun pada masa awal kekuasaan dinasti Qing, di mana ini diperkirakan sekitar tahun 1800-an. Itu artinya bangunan ini telah berusia lebih dari 150 tahun. Dan di kelenteng ini sering diadakan upacara kegiatan kerohanian bagi umat Tionghoa. Nah, untuk itu adik-adik semua, mari kita menuju ke kelenteng untuk melihat lebih detail arti dan makna dari simbol-simbol yang ada pada kelenteng Kung Fu Miao. Adik-adik, kita tahu bahwa bangunan Tionghoa itu memiliki banyak sekali filosofi-filosofi di dalam bangunannya. Salah satunya, di gerbang kelenteng Kung Fu Miao ini terdapat gambar Ciwen, yaitu anak naga berbentuk ikan. Bisa dilihat, di sana ada gambar anak naga berbentuk ikan, atau yang biasa disebut dengan Ciwen, di mana etnis Tionghoa mempercayai bahwa dengan adanya simbol dari Ciwen ini akan menghindari kebakaran rumah. Nah, Ciwen ini juga bisa kita jumpai di atap utama dari bangunan kelenteng Kung Fu Miao. Nanti kita akan lihat di bangunan utama dari kelenteng Kung Fu Miao ini terdapat bentuk dari Ciwen atau anak naga menyerupai ikan. Untuk itu kita akan lebih lanjut mempelajari simbol-simbol yang ada di bangunan etnis Tionghoa, khususnya di kelenteng Kung Fu Miao Kota Montok. Nah, adik-adik, pasti kalian semua sering sekali melihat di bangunan etnis Tionghoa terdapat dua patung singa sebelum kita memasuki bangunan utama, di mana dua patung singa ini adalah patung yang sangat memiliki arti untuk sebagai penjaga. Dan biasanya patung singa jantan dia akan menginjak bola dunia, sementara patung singa betina dia akan menginjak anaknya. Nah, kemudian di kelenteng Kung Fu Miao ini selain dari dua patung tersebut juga ada gambar ataupun simbol dari sebuah kekayaan, sebuah kesejahteraan, yaitu bunga peoni. Di mana bunga peoni ini dipercaya adalah bunga musim semi yang dianggap sebagai bunga dari ratunya bunga. Nah, untuk itu kita akan masuk ke dalam kelenteng Kung Fu Miao untuk melihat simbol-simbol apa lagi yang ada dalam bangunan kelenteng Kung Fu Miao Kota Montok. Adik-adik, etnis Tionghoa yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kebanyakan berasal dari suku Hakka. Dan nama kelenteng ini, yaitu Kung Fu Miao, dipercaya berasal dari bahasa Hakka, yaitu Guang Fu Miao. Di mana Guang ini merujuk kepada daerah yang ada di daerah pedaratan Cina, yaitu Guangdong, dan Fu ini merupakan suatu daerah, yaitu Fujian, di mana daerah ini merupakan daerah asal dari suku Hakka. Dan Miao artinya adalah tempat peribadatan. Jadi secara garis besar, arti dari kata Kung Fu Miao adalah tempat peribadatan dari suku Hakka yang direfleksikan di Kota Montok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di depan pintu utama terdapat sebuah altar yang dinamakan altar Tian. Tian sendiri berarti langit, di mana altar ini memang langsung menghadap ke langit. Dan etnis Tionghoa mempercayai bahwa langit itu bersifat tunggal, sementara bumi itu bersifat jamak. Hal ini menandakan langit sebagai tempat bersemayamnya Tuhan. Saat ini kita akan segera memasuki bangunan utama dari kelenteng Kung Fu Miao. Di sebelah kanan saya bisa dilihat, di sini ada gambar sebuah lukisan, di mana lukisan ini menandakan adalah malaikat penjaga pintu di kelenteng Kung Fu Miao, atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Mensen. Kita akan lanjut lagi ke bagian yang lain dari kelenteng Kung Fu Miao. Dan di sini
Bagian tengah terdapat sebuah bangunan ataupun ruangan terbuka yang biasanya disebut dengan sebutan sumur langit, di mana sumur langit ini dipercayai bisa mengikuti pola dari si Hyuan, yakni 4 arah mata angin yang masing-masing terdapat 7 rasi bintang. Nah, sekarang saya akan mengajak adik-adik semua untuk melihat Fu Tetse, di mana ini biasanya dikenal dengan masyarakat Bangka, istilahnya adalah tepekong. Ini merupakan tepekong utama yang ada di kelenteng Kunpukmyeon. Nah, sekarang kita akan melihat altar Dewi Mazu, di mana Dewi Mazu dipercaya sebagai dewi pelindung dari para pelaut. Dan altar Dewi Mazu ini berdampingan langsung dengan altar Dewi Kwan. Ini adalah altar Dewi Mazu yang letaknya berdampingan dengan altar Dewi Kwan. Kepercayaan umat Tionghoa di kota Montok terhadap dewa-dewi ini mewujudkan definisi mereka bahwa mereka percaya terhadap kekuasaan ataupun kejayaan dari alam semesta. Dan salah satu dewa yang juga berada di sini di kelenteng Kunpukmyeon adalah altar dari dewa Hian Tanpa Kung, di mana ini merupakan dewa dari langit utara. Keberadaan kelenteng Kunpukmyeon di kota Montok menandakan eksistensi dari etnis Tionghoa di kota Montok sebagai salah satu kaum ataupun sebagai salah satu etnis terbesar kedua di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan nama Kunpukmyeon sendiri menandakan eksistensi ataupun etnis Tionghoa tidak melupakan jati diri mereka, yaitu dari tanah leluhur mereka, yaitu Hakka. Dan semoga ke depan keharmonisan antar umat beragama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Montok, masih tetap bisa dipertahankan. Untuk itu sekarang saya akan mengajak adik-adik bersama dengan rekan teman saya yang lain untuk berkunjung ke Masjid Jami, salah satu masjid yang letaknya bersebelahan dengan kelenteng Kunpukmyeon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferhat Irfan, biasa dipanggil Ferhat. Kita sekarang berada di Masjid Jami Mentok. Masjid Jami Mentok ini adalah masjid jami kebanggaan orang-orang Mentok yang didirikan pada tahun 1882, itu peresmiannya. Semula Masjid Jami di sini sudah ada masjid yang sebelumnya, yaitu surau untuk orang-orang di Mentok. Jadi pada tanggal 21 Desember 1880, Temenggung Kartanegara II, Abang Muhammad Ali bersama tuan-tuan haji yang lainnya, mereka mengadakan rembuk untuk mendirikan masjid tempat peribadatan baru di kota Mentok. Beliau bersama dengan Haji Nuh
Haji Muhammad Yakub, Haji Odoh, dan Haji Ilyas berusaha bertemu dan untuk menentukan di mana, bermusyawarah di mana tempatnya. Itu mereka menemukan bahwa tempatnya itu adalah pada tanah milik Abang Muhammad Ali, Temenggung Kartanegara II, tanah wakaf Riau yang berletak dengan bersebelahan dengan masjid dengan kelenteng Kungfu Miao Mentok. Nah, disinilah dan disinilah mereka membangun masjidnya. Mari itu. Masjid Jami ini dibangun dengan banyak pihak yang terlibat. Kepala-kepala kampung yang ada di sekitar Mentok, baik dari Keranggan, yang ada dari Kampung Hulu Pemuhun, dari Kampung Jawa, dan dari orang-orang dari distrik Mentok, itu ikut membangun masjid ini. Tempat berdirinya Masjid Jami ini adalah sebidang tanah yang telah disediakan oleh Temenggung Kartanegara II yang letaknya di sebelah kelenteng Mentok, Kungfu Miao Mentok. Batu yang diambil dari untuk masjid ini diambil dari wilayah Tanjung Batu Tempat, diambil oleh orang-orang dari Menjelang, dari Kampung Air Putih, dan juga bata itu diambil dari pabrik batanya milik Temenggung Kartanegara II yang ada di Tanjung Tapak, dan juga ada yang diambil dari Batavia, dan juga ada beberapa yang dari Belgia. Masjid Jami, pada bagian depan Masjid Jami terdapat 6 pilar bergaya Dorik dan Ionik. 6 pilar dimaksudkan sebagai melambangkan dari 6 rukun iman, dan padanya terdapat 5 pintu yang melambangkan rukun Islam. Ini dibangun pada saat Abang Muhammad Ali menjadi demang di negeri Mentok. Maksudnya di negeri Mentok adalah pada distrik Mentok. Pada saat kekuasaan Abang Muhammad Ali, Temenggung Kartanegara II sebagai demang di distrik Mentok, maka distrik Mentok mendapatkan banyak perubahan infrastruktur yang ada di dalamnya. Pertama-tama beliau ditunjuk sebagai anemar oleh pihak Belanda, oleh pihak Presiden Bangka Belitung, itu untuk membangun pelabuhan Limbung dan juga memindahkan pelabuhan dari Sungai Mentok ke pelabuhan Limbung. Nah, pada saat itulah Abang Muhammad Ali memanfaatkan kondisi ini dengan niatnya dengan para pemuka agama yang ada di Kota Mentok untuk mendirikan masjid batu yang ada untuk mendirikan masjid batu di Kota Mentok. Di Kota Mentok untuk mendirikan rumah peribadatan Islam, yaitu masjid yang terbuat dari batu yang pertama kali di Pulau Bangka. Meskipun sebelumnya sudah ada, tetapi di Kota Mentok, tetapi itu adalah surau di kampung jiran Peranakan Siantan ataupun di Kampung Tanjung. Abang Muhammad Ali selaku demang distrik Mentok kemudian memanggil para demang dan batin dan para kepala kampung, ada 23 termasuk kepala kampung Jawa dan Sungai Daeng, yang untuk mengerahkan tenaga sukarelawan untuk mendirikan masjid ini. Seluruh kampung yang ada di distrik Bangka Barat yang terbentang mulai dari Tempilang hingga sampai ke Sungai Kampak, setiap hari mereka mengirimkan orang, diatur setiap harinya. Selain tenaga laki-laki, tenaga perempuan juga ikut serta dalam membangun masjid di sini. Perempuan-perempuan baik yang sudah menikah ataupun anak-anak gadis juga membantu mendirikan masjid di sini. Tetapi mereka tidak bekerja pada siang hari, melainkan setelah lepas isya. Perempuan-perempuan yang datang di negeri Mentok ini datang dari wilayah Pait, dari wilayah Menjelang, dan wilayah kampung-kampung sekitarnya ini. Mereka datang ke sini pada malam
hari selepas Isya, dan mereka semuanya bekerja mengambil pasir sungai, ada yang mencuci pasir, ada mengayak dan menumpukannya di halaman masjid ini sebagai material untuk membangun masjid. Pembangunan Masjid Jami di Mentok ini benar-benar melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di distrik Mentok pada tahun 1882. Kayu yang digunakan untuk membangun masjid ini semuanya diambil di Rimba Bulin. Di situ adalah merupakan perkebunan kayu yang bermutu, yang berisi kayu bulin, nyato, tembesi, mentangor, dan mentigi yang dikembangkan oleh para temenggung sebelumnya di distrik Mentok. Lantai masjid ini adalah marmer Carrara yang diimpor langsung dari Italia, dan ini masih dalam bentuk aslinya semenjak diresmikannya pada 1882. Tebang kayu untuk material masjid ini dilakukan oleh penduduk-penduduk di desa Terentang, dipimpin oleh Demang Terentang, Batin Kelapa, dan sekitarnya, dan di bawah pimpinan Datuk Yahya dan Berang dan Hibul. Ayo kita berkeliling sekarang ke lokasi penambahan masjid yang baru ini. Semula Masjid Jami Mentok ini tidak selebar yang seperti ini. Ini adalah halaman rumah orang yang dibeli kemudian, dan ini juga ada bangunan yang baru dengan masjid dengan menara yang baru. Pada saat perluasan Masjid Jami, bangunan tempat saya berdiri sebenarnya adalah tempat padasan untuk orang mengambil wudhu, dan pada lantai yang ini yang saya tunjuk ini merupakan sumur yang dibangun pada saat awal pembangunan Masjid Jami ini, dan sumur ini adalah sumbangan dari Mayor Chung Atiam yang mengerahkan orang-orang Cina yang memahami di mana lokasi sumur di mana lokasi air untuk dan digali dekat. Tiang besi yang menopang atap ini adalah tiang besi pejal yang kami duga ini berasal dari Jerman. Karena Masjid Jami yang lama itu kapasitasnya untuk jamaah itu sangat terbatas, maka pengurus Masjid Jami yang baru meluaskan lantai untuk ibadah masjid yang baru ini pada halaman-halaman di sebelah rumah, di sebelah masjid yang di Karak Menengokan. Maka pengurus Masjid Jami meluaskan lantai sholat Masjid Jami dengan membeli rumah di sebelahnya untuk dikonversi sebagai tempat sholat. Ciri khas bangunan yang dibangun pada tahun 1880-an di kota Mentok itu adalah angker kayu yang berbentuk pancing yang berwarna hijau. Masjid Jami ini juga digunakan oleh para pemimpin Republik Indonesia yang dibuang di Pulau Bangka pada tahun 1948-49. Yang pernah kita lihat dalam foto-foto di sini, Wakil Presiden dan juga merupakan Perdana Menteri Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rum, Mr. Asaad pernah terlihat terfoto sholat di Masjid Jami ini. Di tempat saya duduk ini adalah tempat Presiden Soekarno yang datang untuk sholat Jumat pada kunjungan kenegaraannya pada tahun 1951. Sekianlah sekelumit sejarah tentang Masjid Jami Mentok, dan sekarang kita menuju ke Pesanggerahan Mentok di Semarang. Mari.
kota bersejarah di ujung barat Pulau Bangka. Kota Mentok namanya, kota lama, kota pelabuhan. Di zaman dulu kala tua Melayu datang pindah ke sana. Banyak tempat bersejarah, peninggalan nenek moyang kita. Selamat datang di Pesanggerahan Mentok, rumah tempat pengasingan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dengan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim pada tahun 1949. Mari. Presiden Soekarno bersama Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim didatangkan dari Parapat pada tanggal 6 Februari 1949, langsung menginap di bangunan ini. Agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 menyebabkan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, para pemimpinnya ditangkap dan diasingkan di Pulau Bangka dan di Parapat. Pada tanggal 22 Desember 1948, Wakil Presiden Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Hatta bersama Komodor Udara Surya Dharma bersama Sekretaris Negara Mr. Agi Pringgodikdo dan juga Ketua KNIP Mr. Asaad diasingkan ke puncak Gunung Menunding di Mentok. Kemudian pada tanggal 28 Desember 1949 juga ikut diasingkan ke Menunding Juru Runding Indonesia Mr. Muhammad Rum dan Menteri Pengajaran Indonesia Mr. Ali Sastro Amijoyo. Pada saat Presiden Soekarno datang ke sini, ditahan dan diasingkan di bangunan ini, dua orang yang berada di Menunding, yaitu Juru Runding Indonesia Mr. Muhammad Rum dan juga Menteri Pengajaran Indonesia yaitu Mr. Ali Sastro Amijoyo ikut Presiden Soekarno menginap di bangunan ini. Saya berpikir itu adalah suatu strategi bagi Soekarno dan Hatta. Di sini, bagian depan bangunan ini merupakan teras yang bersejarah dalam foto-foto Republik Indonesia pada saat pengasingan para pemimpin Republik Indonesia diasingkan di Pulau Bangka. Ini hanya di lokasi ini, di depan ini. Di sini kita bisa melihat ada beberapa foto yang melihatkan pertemuan para petinggi Republik Indonesia, Mr. Soekarno, Bapak Presiden Soekarno, Bung Hatta sampai Mr. Supomo ada di sini. Dan juga di pojok sebelah sini, ini kita bisa dapat menemukan juga bahwa Mr. Crickley yang dari diplomat Australia yang mendukung perjuangan Indonesia duduk di pojok sini. Kemudian di tengah sini adalah Mr. Muhammad Hatta. Kemudian di sini adalah posisi kedudukan anak Agung Gede Agung dan juga Sultan Hamid kedua. Dan ini saya berpikir mulai dari sebelah sini dan juga sampai ke arah sana, ini adalah suatu tempat yang sangat bersejarah dalam sejarah
perjuangan Republik Indonesia dalam menuju perjanjian Rumroyen di Desindes pada bulan Mei 1949. Salah satu ruang bersejarah di bangunan ini adalah ruang di mana tempat Presiden Soekarno duduk dan mengambil foto. Ini adalah foto pertama kali beliau saat datang di Pesanggerahan Mentok ini. Ini dikirimkan kepada Ibu Fatmawati istrinya. Di sini ada tulisannya yang menyatakan bahwa ini satu hari dia tinggal di Mentok. Saya pikir ini foto diambil pada tanggal 7 Februari 1949. Memperhatikan foto yang ada ini, kita memperhatikan ada tegel bercorak pada lantai di bawah dudukan dari kursi ini. Ini oleh pihak Pesanggerahan Mentok sendiri dibuat posisi begini seakan-akan adalah lokasi yang sebenarnya dari tempat kedudukan kursi ini yang diduduki Pak Karno pada foto ini tersebut. Pada Pesanggerahan Mentok ini, selain kamar-kamar tempat mereka menginap, Pesanggerahan Mentok juga menyediakan museum kecil yang sedikit menceritakan apa yang terjadi selama masa kronik perjuangan Indonesia tahun 48-49, sekelumit sejarah diplomasi perjuangan Indonesia pada masa tersebut. Di sini beberapa foto-foto bisa dilihat yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada masa perjuangan diplomasi Indonesia tersebut. Berikut juga di sini di dalam bagian beberapa struktur ditemukan bekas-bekas barang-barang yang ada di Pesanggerahan Mentok ini pada masa kolonial. Kita juga bisa menemukan ini semacam pegangan ya, ini adalah bagian daripada muk atau jar besar. Beberapa botol kita temukan ini sepertinya botol wine, dan ini adalah lubang angin pada bangunan ini. Selain ruang yang pertama mengenai sejarah diplomasi Indonesia di Pulau Bangka, pada ruang ini memberikan banyak foto yang merangkum kegiatan para pemimpin Republik Indonesia selama ada di Mentok Pulau Bangka, mulai dari 8 orang tersebut, dan apapun yang diperlihatkan di sini termasuk ada di sini kita melihat ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, para orang dari BFO, para wartawan luar negeri, dan ini adalah bentuk-bentuk kegiatan Presiden Soekarno dan para pemimpin Indonesia selama berada di Pulau Bangka, di Mentok khususnya. Ini adalah ruang tempat Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tinggal di Pesanggerahan Mentok. Setiap 2 hari sekali, seorang gadis Mentok bernama Raden Ayu Indrawati mengirimkan kembang segar ke dalam vas di ruang tidur Presiden Soekarno. Dan ini adalah replika Raja keempat Bung Karno tidur di Pesanggerahan Mentok. Dan ini bukanlah lemari pada zamannya, ini hanya sekedar pendekatan saja. Dan setelah dari ruang tidur ini adalah semacam ruang kecil, mungkin tempat Bung Karno menerima tamunya secara pribadi di sini. Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri,
kamarnya bersebelahan dengan kamar Soekarno. Berikut ini adalah replika ranjang yang digunakan Haji Agus Salim pada saat diasingkan di Bentok dan tinggal di bangunan ini. Berikut di sini adalah pintu yang menghubungkan antara ruang tidurnya Haji Agus Salim dengan Insinyur Soekarno. Pada bangunan ini berhadapan dengan ruang tidur Haji Agus Salim Menteri Luar Negeri adalah ruang tidur dari Bapak Menteri Pengajaran Republik Indonesia, yaitu Bapak Ali Sastro Amijoyo. Bentuk ruangan tipikal yang sama dengan perabotan yang diperkirakan adalah sama, dan di sini adalah replika dari pakaian dan sepatu dari Bapak Ali Sastro Amijoyo, Menteri Pengajaran Republik Indonesia. Berseberangan dari ruangan dari Bapak Ali Sastro Amijoyo adalah ruangan tempat Bapak Mr. Muhammad Rum, Juru Runding Indonesia, tinggal menginap di sini. Ini adalah ruang yang lebar, yang luas, cukup nyaman, dan ruang dari Mr. Muhammad Rum ini berhadapan langsung dengan kamar tidur Pak Presiden Soekarno. Antara dua kamar ini terdapat suatu hal yang besar. Nah, ini adalah tipikal yang sama dengan ruang Pak Presiden Soekarno. Ada semacam ruang untuk menerima tamu. Setelah ruangan ini adalah hal yang besar, ruang yang besar yang kami pikir pada masa lampau ini ada tempat pertemuan yang untuk orang yang lebih ramai, dan juga ruang makan untuk semuanya. Kemudian di seberang dari ruangan dari Mr. Muhammad Rum ini dan juga Mr. Ali Sastro Amijoyo adalah teras yang luas. Yang mana teras ini terletak pada sisi kiri bangunan. Sementara di sebelah kanan adalah teras yang sama juga, yaitu tempat Presiden Soekarno dan Bapak Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Inilah foto yang saya jelaskan pada dudukan yang di teras tadi. Ini adalah Mr. Supomo, ini adalah Ali Sastro Amijoyo, ini Haji Agus Salim, ini adalah Menteri, ini adalah Sekretaris Negara Ali Sastro Mr. Agrege Pringgodikdo, ini Presiden Soekarno, ini Muhammad Hatta, dan ini Mr. Asaad, dan ini adalah Juru Indonesia Mr. Muhammad Rum. Melihat dari pakaian yang digunakan Mr. Insinyur Soekarno pada di sini, kami bisa memperkirakan ini terjadi sekitar bulan April 1949. Berikut ini adalah foto Bung Karno dengan Haji Agus Salim di depan Sanggrahan Mentok. Ini adalah yang saya maksud tadi adalah sebagai Era Indrawati adalah anak gadis yang setiap 2 hari memberikan bunga segar di kamar Pak Soekarno, dan ini adalah Zus Ade, anak dari Menteri Luar Negeri Agus Salim yang membantu Haji Agus Salim di Sanggrahan Mentok. Zus Ade agar betah di sini, orang-orang Mentok mengirimkan anak gadisnya untuk menemani Zus Ade di Sanggrahan Mentok. Berikut ini adalah foto Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia bersama Haji Agus Salim dengan Juru Runding Indonesia Mr. Muhammad Rum bersama para pelayan yang mengurus Pesanggrahan Mentok ini. Foto ini diambil di depan
teras yang saya tunjukkan tadi. Dan ini foto Bung Karno sebelum melakukan gerak jalan bersama orang-orang Mentok dari kota Mentok menuju Tanjung Kelian menyusuri pantai. Nah, ini adalah foto di bagian depan di teras yang saya tunjukkan tadi. Di sini ada beberapa petinggi-petinggi yang masih kita dapat perhatikan dengan jelas bahwa di sini adalah Juru Runding Indonesia Muhammad Rum. Ini adalah Sultan Hamid II, ini Bung Karno, ini anak agung gede agung dari BFO. Dan ini saya pikir ini Bung Hatta. Ini foto Bung Karno pada saat berkunjung ke sholat Jumat di Masjid Jami pada tahun 1951. Pernah sholat juga di Masjid Jami Wakil Presiden Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rum, dan Mr. Asaad. Pesanggerahan Mentok atau pesanggerahan BTW semula merupakan adalah bangunan ex Landred atau gedung pengadilan untuk kaum Bumi Putra di wilayah Karesidenan Bangka Belitung. Bangunan ini pada saat perpindahan kekuasaan ibu kota Karesidenan Bangka Belitung yang tadinya ada di kota Mentok dipindahkan ke Pangkal Pinang. Hingga tahun 1916 bangunan ini masih berfungsi sebagai Landred atau gedung pengadilan umum. Nah, pada tahun 1927, yang mana sebelumnya pada 1916 bahwa ex aset dari pemerintahan wilayah itu diserahkan kepada pihak BTW karena Mentok telah menjadi ibu kota Petambangan Timah. Maka pada 1927 bangunan ex Landred ini direhab oleh pihak BTW menjadi bentuknya sekarang, yaitu dengan menambahkan teras depan, sayap depan kiri, sayap depan kanan, dan bagian belakang pada teras ditempati di depan kamar Bung Karno, Haji Agus Salim, dan juga di sebelah sana kamar Mr. Muhammad Rum dan Ali Sastro Amijoyo. Juga ditambahkan di bagian belakang, sehingga bangunan yang semula adalah Landred menjadi suatu bangunan yang dengan banyak kamar yang digunakan oleh pihak BTW untuk sebagai tempat staf-staf insinyur dan sipilnya menginap di kota Mentok sebelum mereka dikirimkan ke wilayah-wilayah ibu kota distrik pertambangan di Pulau Bangka. Untuk mengenang peristiwa bersejarah yang terjadi di bangunan Pesanggerahan Mentok ini, pihak pemerintah daerah Demang Mentok menyelenggarakan sayembara pendirian monumen ini. Akhirnya seluruh lapisan masyarakat Mentok, para pemimpinnya dengan orang-orang dari PT Timah bersepakat mendirikan tugu peringatan peristiwa sejarah di bangunan ini dan di kota Mentok. Dengan berakhirnya lawatan di Pesanggerahan Mentok ini, dengan demikian berakhirlah lawatan sejarah tahun 2020 di Kota Mentok. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Hai Zapin Melayu, kami nak nyoba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Zapin Melayu.